Episode 75. Dibantu sang Dedi, Stephanie menatap pria yang begitu sangat familiar di hadapannya itu. Seorang pria yang sudah cukup umur tapi masih terlihat tampan dan gagah. Aku sudah mengetahui masalahmu dengan putraku Angga. Dan kamu telah mendapatkan ancaman dari papamu selama ini. Bukan? Ucap Ryan Richard. Iya Tuan. Jawab Stephanie, menunduk. Stephanie tidak berani menatap Tuan Ryan. Dia benar-benar takut melihat tatapan tajam dari orang yang sangat berpengaruh di kotanya itu. Aku akan menghubungi Max agar dia mau melepaskanmu. Soal papamu, aku akan menyelesaikannya. Jadi jangan meminta Angga untuk bertanggung jawab dengan menikahimu, meskipun itu hanya sebagai perlindungan dari papamu. Lanjut Tuan Ryan. Terima kasih Tuan. Tolong bantu saya agar tidak Jetty dinikahi oleh Tuan Max. Ucap Stephanie memohon. Reno akan mengurusnya. Kamu bisa bekerja padaku setelah sembuh. Jetty tidak perlu lagi takut dengan ancaman dan siksaan yang selama ini kamu hadapi. Jawab Tuan Ryan dengan tenang. Kemudian dia pergi dari hadapan gadis itu. Bersama beberapa bawahannya pergi meninggalkan rumah sakit di mana Angga dirawat. Menurut Tuan Ryan, persoalan Angga memang dia harus ikut campur tangan. Biar bagaimanapun Max juga bukan pria yang mudah dihadapi. Stephanie mendesah lega. Dia merasa bersyukur bisa ditolong oleh Tuan Ryan, pria yang begitu baik dan bijaksana itu. Bahkan Tuan Ryan akan memberikan pekerjaan untuknya. Stephanie akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba ada seseorang menahannya. Stephanie, aku tahu semua masalahmu. Aku berjanji akan membantumu keluar dari masalah itu. Tapi jangan sampai libatkan Tuan Muda Angga. Kamu mengerti? Ucap seorang pria yang tidak lain adalah Anton. Stephanie menatap Anton dengan tatapan sendu. Anton, aku takut. Ucap Stephanie menatap pria yang sudah lama dikenalnya itu. Tenang saja, aku akan menolongmu. Tapi sekarang aku harus pergi mengantar Tuan Ryan kembali ke kantor. Kalau dia ingin kamu bekerja dengannya itu lebih baik karena kita bisa selalu bertemu. Anton tersenyum tulus. Iya Anton. Terima kasih. Jawab Stephanie ikut tersenyum. Jujur selama ini aku sangat merindukanmu Stephanie. Ucap Anton memandang wajah cantik gadis itu. Stephanie hanya diam tidak menjawab. Jujur sebenarnya dia juga sangat merindukan pemuda itu. Tapi dia tahu bahwa dirinya saat ini sudah tidak pantas lagi dirindukan. Stephanie sudah bukan gadis polos seperti dulu lagi. Bahkan dirinya sudah dijual oleh papanya ke beberapa orang untuk melunasi hutang-hutangnya. Anton terlihat sedih melihat Stephanie yang diam saja tidak menanggapinya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Ucap Anton kemudian berlalu dari hadapan Stephanie. Anton, maafkan aku. Sebenarnya aku juga sangat merindukanmu gumam Stephanie saat Anton sudah pergi. Air matanya melihat kesedihan pria yang dulu pernah bersamanya. Mungkin saja Anton kecewa karena dia tidak membalas perkataannya. Yang jelas semua itu hanya untuk membuat Anton tidak memikirkannya lagi. Malam ini adalah malam pernikahan Erland dan Della. Setelah pernikahan mereka dipercepat karena suatu alasan hingga akhirnya malam ini adalah malam yang ditunggu oleh saudari Angga dan Erem itu. Menatap calon pengantin wanitanya dengan senyum yang lebar. Della akhirnya bisa menikah dengan pria yang dicintainya selama ini. Selamat ya Lala. Akhirnya semua keinginanmu terwujud. Ucap Erem. Iya Rum. Terima kasih berkat kamu juga aku bisa mempertahankan cinta ini. Meskipun dulu aku pernah tidak tertarik dengan Erland, namun ternyata dia bisa membuatku nyaman. Jawab Della tersenyum lebar.
Siapa bilang kamu tidak mencintai Lan sejak awal? Justru aku melihat cinta yang besar di matamu untuknya sedari dulu. Tapi hanya saja kamu gengsi mengakuinya. Ucap Erem yang sepertinya memang benar. Memang perjalanan saudarinya itu sangatlah rumit, seperti dirinya. Tapi akhirnya dia bisa mendapatkan cinta Angga dan akan segera menikah sebentar lagi. Bahkan sudah ada benih cinta mereka di dalam perut Erem. Dulu dia tidak pernah membayangkan kalau seandainya mereka bisa bersama. Karena rasa cinta Erem sudah tumbuh semenjak mereka tumbuh bersama. Kamu juga akan menjadi pengantin wanita sebentar lagi. Aku sangat senang kamu bisa menjadi saudariku yang sebenarnya. Ya, walaupun kita memang saudara, ucap Bella terkekeh. Aku sangat bersyukur bisa diangkat anak oleh Dedi dan Mami. Bisa tumbuh bersama kalian membuatku kehidupanku terasa lengkap. Apalagi dengan hadirnya buah cintaku bersama Kak Angga. Ucap Erem mengelus perutnya yang masih datar itu. Jaga baik-baik calon keponakanku ini. Aku juga ingin bisa segera menyusul kalian secepatnya. Erem memeluk Della, mengelus punggung saudarinya itu. Kudoakan mudah-mudahan segera menyusul. Ucap Erem menyemangati Della.